Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar melalui PJJ atau pembelajaran daring. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan masuk bab semester genap, yaitu bab pertama. Silakan kalian lihat video pembelajaran ibu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk semester 2. Bab pertama di semester 2 yaitu kita mengenal tentang dunia tumbuhan. Tumbuhan di alam sekitar kita itu bermacam-macam. Yuk kita bahas satu persatu. Kingdom Plantae. Tumbuhan termasuk dalam kingdom Plantae. Ciri-ciri dari kingdom Plantae yang pertama ialah eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, selnya termasuk sel banyak atau multiseluler. Yang ketiga, ciri dari tumbuhan ialah dapat berfotosintesis. Yang keempat adalah memiliki klorofil A dan B. Yang kelima, memiliki dinding sel. Kemudian, menyimpan makanan berupa karbohidrat. Reproduksinya secara generatif atau vegetatif. Klasifikasi tumbuhan. Ada tumbuhan tak berpembuluh, yaitu termasuk dalam tumbuhan lumut atau bryophyta. Ada tumbuhan berpembuluh, termasuk dalam tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Lumut merupakan anggota kingdom Plantae atau tumbuhan yang paling sederhana. Lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dengan Cormophyta atau tumbuhan berkormus, sudah memiliki akar, batang, daun sejati. Lumut juga dikenal dengan moss. Cara hidup lumut. Lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar merupakan tumbuhan terrestrial atau hidup di daratan. Habitat tumbuhan lumut atau tempat hidup tumbuhan lumut ialah tanah, tembok, bebatuan lapuk, menempel di kulit pohon atau epifit, hidup di air atau hidrofit, tempat lembab atau higrofit. Ini adalah cara hidup lumut dan tempat hidupnya lumut atau habitat lumut. Selanjutnya adalah gambar-gambar dari tumbuhan lumut. Yang A termasuk lumut gambut, yang B termasuk lumut tanduk, yang C termasuk lumut hati, yang D termasuk lumut epifit atau menempel pada bebatuan. Ciri-ciri tubuh lumut adalah seperti lembaran, seperti lumut hati atau Hepaticopsida. Tumbuhannya kecil dan tegak, misalnya lumut daun. Yang berukuran kecil memiliki tinggi sekitar 1-2 cm. Yang berukuran besar memiliki tinggi sekitar 20 cm. Ini kalian bisa lihat di sebelah kanan adalah gambar dari lumut hati. Ini adalah bagian-bagian dari lumut daun. Ada bagian sporofit yang menghasilkan spora, ada bagian gametofit yang menghasilkan gamet. Jadi lumut ini belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, tetapi sudah memiliki akar, tetapi masih disebut nama rhizoid, menyerupai akar. Ini adalah siklus hidup lumut daun. Ini adalah gambar lumut daun atau gamekap. Skema pergiliran keturunan atau metagenesis pada lumut. Yang pertama ialah spora tumbuh atau jatuh di habitat yang basah atau habitat yang cocok. Kemudian spora menjadi protonema, membelah secara meiosis menjadi protonema. Protonema menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut
dibagi menjadi dua, yaitu Antheridium dan Archegonium. Antheridium itu penghasil spermatozoid, Archegonium itu penghasil ovum. Spermatozoid dan ovum bersatu atau berfertilisasi menjadi zigot. Zigot menjadi embrio, embrio menjadi sporongium, sporongium menjadi sporogonium menjadi sporangium, kemudian menjadi kantong-kantong spora atau sel induk spora. Sel induk spora kembali lagi ke spora. Ini adalah pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan lumut atau bryophyta. Klasifikasi tumbuhan lumut dibagi menjadi lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut hati, tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Umumnya tidak berdaun, namun ada juga yang berdaun. Tumbuhnya mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rizoidnya. Banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama daerah hutan hujan tropis, namun ada juga yang tumbuh di permukaan air. Selanjutnya, daur hidup tumbuhan lumut. Sama seperti daur hidup yang tadi saya jelaskan, tumbuhan lumut secara umum atau metagenesis tumbuhan lumut. Yang selanjutnya adalah lumut daun, memiliki ciri-ciri tubuh berupa talus, warnanya hijau, hidup berkelompok, menempel pada tembok, batu, dan tanah, hidup di tempat yang lembab, belum mempunyai jaringan pengangkut. Alat kelamin terdiri dari Antheridium jantan dan Archegonium betina, mempunyai sifat seperti busa atau menyerap dan menahan air. Yang selanjutnya adalah lumut tanduk, disebut juga hornwort. Berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Kutikula itu adalah lapisan pelindung daun. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan Archegonium. Setelah masak, ujungnya akan terbelah dua. Sporogonium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora dan pada kapsulnya terdapat stomata. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Ini adalah gambar dari lumut daun. Ini adalah contoh lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kalian bisa melihatnya di gambarnya. Kemudian, peranan atau manfaat tumbuhan lumut bagi kehidupan bagi seorang wanita ialah campuran bahan pembalut atau pengganti kapas, menyerap air dan melembabkan tanah, atau sebagai hiasan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Paku berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron artinya bulu, piton artinya tumbuhan. Tumbuhan paku sudah memiliki kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan susunan daunnya seperti bulu atau menyerip. Tumbuhan paku dapat bereproduksi dengan spora sehingga disebut Cormophyta bespora. Pteridophyta merupakan tumbuhan vaskuler atau tumbuhan yang telah memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Kajian evolusi menyatakan bahwa tumbuhan vaskuler bespora atau tumbuhan paku diperkirakan sudah ada dan mendominasi hutan selama masa Karbonifuser sekitar 360 juta tahun silam. Cara hidup dan tempat hidup tumbuhan paku adalah: tumbuhan paku merupakan organisme fotoautotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan paku dapat tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab atau higrofit, di air atau hidrofit, permukaan batu, tanah, dan atau menempel epifit di kulit pohon. Tumbuhan paku melimpah dan tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Ini adalah gambar dari tumbuhan paku. Ada yang tumbuh di tanah. Tumbuhan paku ada yang hidup tumbuh di tanah, hidup di air, atau epifit atau menempel pada pohon. Struktur tubuh tumbuhan paku berdaun kecil, dia ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ada rizoid, ada rizom, ada mikrofil, ada strobilus. Daun tumbuhan paku muda itu menggulung. Di saat dewasa, daun ini akan terbuka. Ini yang
Masih menggulung ialah gambar tumbuhan paku yang masih muda. Struktur tubuhnya, sporangium berada di dalam kotak terbuka atau tertutup oleh indusium. Di dalam sporanya terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Sporangium membentuk suatu kerucut bersama sporofit, dibungkus oleh daun buah atau carpellum. Selanjutnya adalah metagenesis pada tumbuhan paku. Metagenesis pada tumbuhan paku yang pertama ialah spora. Spora membelah secara mitosis menghasilkan protalium. Protalium menjadi dua, yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium adalah penghasil ovum, sedangkan antheridium penghasil spermatozoid atau sperma. Bersatu menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Sporofit menjadi sporangium dan menjadi spora. Spora kembali lagi ke atas, berarti pergiliran tumbuhan paku. Spora, protalium membelah menjadi dua, archegonium dan antheridium. Archegonium menjadi ovum, antheridium menjadi sperma. Bersatu menjadi zigot, tumbuhan paku, sporangium, dan spora. Ini adalah gambar macam-macam tumbuhan paku. Ada paku tanduk rusa, ada semanggi, ada paku sarang burung. Ada paku suplir, ada Azolla pinnata. Manfaat tumbuhan paku. Yang pertama, sebagai tanaman hias itu dari kelas paku tanduk rusa dan paku sarang burung atau paku suplir dan paku rane. Sebagai bahan obat-obatan yaitu Lycopodium clavatum. Sebagai sayuran yaitu paku semanggi. Sedangkan sebagai pupuk hijau yaitu paku Azolla pinnata bersimbiosis dengan Anabaena azolla atau ganggang biru. Sebagai pelindung tanaman di persemaian yaitu paku Glyceria linearirus. Ini adalah contoh manfaat tumbuhan paku atau Petirodophyta di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pertanyaan yang harus kalian kerjakan, kemudian jawabannya di-upload di Google Classroom, yaitu 1. Sebutkan 5 ciri-ciri Kingdom Plantae. Yang kedua ialah sebutkan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang ketiga, sebutkan 5 manfaat atau kegunaan tumbuhan paku. Lumut. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kelima, sebutkan 5 manfaat tumbuhan paku. Yang keenam, jelaskan perkiraan keturunan tumbuhan lumut. Ini ada 6 pertanyaan yang harus kalian kerjakan, kemudian jawabannya di-upload di Google Classroom. Gimana anak-anak tadi setelah melihat video pembelajaran Ibu? Ibu harap kalian mengerti ya. Dan untuk sistem pertanyaan nanti kita akan bahas di Meet pada saat minggu depan. Dan untuk tugas silakan kalian cek Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.